Kali ini, mari kita renungkan satu pertanyaan mendasar yang terus bergema dalam kesadaran manusia sejak dahulu kala. Apakah ada sesuatu yang disebut roh? Sesuatu yang diyakini sebagai inti dari hidup, sesuatu yang dianggap keluar dari tubuh ketika manusia mati, atau sesuatu yang dipercaya menjadi pengendali tubuh, pikiran, dan perasaan? Banyak manusia dari berbagai masa mencoba menjawabnya, sebagian dengan keyakinan penuh, sebagian dengan rasa ragu, sebagian dengan asumsi-asumsi yang diwariskan dari cerita lama. Ada yang berkata, roh adalah yang melihat, yang mendengar, yang membuat kita berpikir dan merasakan, yang membuat kita berjalan dan bertindak. Tetapi ketika kita menelisik lebih dekat, kita menemukan sesuatu yang menarik. Gagasan tentang roh sesungguhnya tidak pernah bisa diuji, tidak pernah bisa disaksikan secara langsung, dan tidak pernah bisa ditunjukkan sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Roh selalu berada dalam wilayah spekulasi, dalam ranah asumsi, dalam bayangan yang tak pernah terbukti. Mari kita lihat contoh sederhana seperti penglihatan itu sendiri. Ada yang percaya kita bisa melihat karena roh yang mengamati melalui mata. Tetapi bagaimana jika mata rusak? Ada orang yang buta sejak lahir bukan karena roh absen, melainkan karena mata tidak berkembang. Ada pula yang matanya sehat tapi saraf optiknya terganggu sehingga penglihatan hilang. Bahkan jika mata dan saraf baik, cedera pada bagian visual otak bisa membuat seseorang tetap buta. Maka jelaslah bahwa penglihatan muncul bukan dari roh, melainkan dari sebab dan kondisi yang saling bergantung: mata, cahaya, objek, saraf, dan otak. Jika salah satu gagal, penglihatan pun lenyap. Tidak ada roh yang mengintip dari balik mata. Yang ada hanyalah jaringan proses sebab akibat yang saling menopang, membentuk pengalaman melihat. Begitu pula dengan pendengaran. Banyak yang yakin telinga hanyalah alat, sementara rohlah yang mendengar. Namun, faktanya, jika gendang telinga pecah, pendengaran hilang. Jika saraf telinga rusak, suara tidak lagi terdengar. Jika otak terganggu di bagian auditori, proses pendengaran pun terhenti. Maka, pendengaran bukan karya roh, melainkan hasil sebab akibat, gelombang suara, telinga, saraf, dan otak. Demikian juga dengan berpikir, jika roh adalah pengendali pikiran, mengapa pikiran berubah drastis saat otak rusak? Mengapa ada yang lupa identitasnya karena demensia? Jika roh yang berpikir, pikiran seharusnya tetap murni meski otak hancur. Tetapi kenyataannya, pikiran bergantung pada kondisi otak. Perasaan pun demikian, berubah sesuai hormon, pengalaman, dan keadaan tubuh. Gerak tubuh pun bukanlah bukti adanya roh. Kita bisa menggerakkan tangan karena ada otot, saraf, perintah dari otak, dan energi dari makanan. Jika saraf putus, tangan bisa lumpuh. Meski katanya roh masih ada, maka gerakan tubuh sekali lagi hanyalah akibat dari jaringan sebab musabab yang bekerja bersama. Diri adalah arus sebab akibat. Contoh-contoh ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Gagasan tentang roh sesungguhnya tidak punya pijakan nyata. Ia hanya asumsi, hanya bayangan yang tidak pernah bisa diuji. Tidak ada orang yang bisa menimbang roh, tidak ada orang yang bisa mengukur roh, tidak ada yang bisa menunjukkannya. Definisinya pun berbeda-beda, tergantung siapa yang berbicara. Roh dengan 1000 wajah, 1000 pengertian, dan 1000 tafsir, tetapi tidak pernah bisa dipastikan. Di luar spekulasi itu, mari kita menoleh pada pandangan Buddha yang unik. Sementara banyak tradisi menyuguhkan konsep roh, pandangan ini justru sebaliknya. Anatta, tidak ada inti diri yang berdiri sendiri. Tidak ada satupun yang muncul tanpa sebab dan tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Segalanya adalah jaringan kondisi yang saling menopang, aliran sebab musabab yang saling bergantung. Disinilah kejernihan pandangan Buddha tampak. Beliau tidak pernah membangun spekulasi, tidak menutupi dengan cerita-cerita indah yang sulit dibuktikan. Yang beliau tunjukkan adalah apa yang benar-benar ada, apa yang bisa dilihat, dialami, dan diuji sendiri oleh siapapun yang mau membuka mata dan hati untuk menyaksikannya. Pandangan ini jernih,
jujur, dan bebas dari ilusi. Hanya realita apa adanya. Anatta bukanlah soal roh, tapi soal kenyataan yang bisa diuji. Roh itu spekulasi, sedangkan anatta adalah logika sebab musabab, paticca samuppada. Kita bisa memahaminya dengan sebuah perumpamaan yang sederhana, yakni api lilin. Api tidak pernah berdiri sendiri, ia hanya ada karena ada sumbu, lilin atau minyak, oksigen dan panas. Jika salah satunya hilang, api padam. Apakah api itu sesuatu yang kekal? Tidak. Apakah ada inti api yang tetap dari awal sampai akhir? Tidak. Api hanyalah proses. Ia muncul karena syarat-syaratnya lengkap dan ia padam ketika syarat-syarat itu lenyap. Begitu pula hidup, kesadaran kita seperti api lilin, bukan sesuatu yang kekal, bukan roh yang abadi, melainkan hasil dari kondisi yang saling bergantung, paticca samuppada. Ilmu pengetahuan modern mendukung pandangan ini. Ilmu saraf menunjukkan bahwa kesadaran muncul dari otak, bukan dari roh. Jika otak rusak, kesadaran pun berubah atau hilang. Psikologi menunjukkan bahwa identitas diri hanyalah konstruksi narasi. Ingatan bisa salah, kepribadian bisa berubah, dan diri kita tidak pernah tetap. Biologi menunjukkan bahwa hidup berlangsung karena proses metabolisme, interaksi organ, energi, dan jaringan. Tidak ada inti misterius yang menggerakkan semuanya, melainkan hukum sebab akibat. Bahkan fisika modern menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah kumpulan benda tetap, melainkan tarian energi dan partikel yang terus berubah. Tidak ada inti yang kekal, semuanya hanyalah jaringan hubungan. Dari sini, kita bisa merefleksikan, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya pikiran kita, melainkan juga seluruh semesta bergerak karena jaringan sebab akibat. Matahari terbit dan tenggelam bukan karena roh matahari, melainkan karena bumi berputar. Bumi berputar karena gravitasi, gravitasi ada karena massa, massa ada karena struktur energi semesta. Bintang lahir, bersinar lalu mati, bukan karena ada roh bintang, melainkan karena hukum nuklir, gravitasi, dan energi yang bekerja. Galaksi terbentuk bukan karena roh kosmik, melainkan karena debu, gas, gravitasi, dan waktu. Semesta yang maha luas ini adalah contoh paling nyata dari hukum ketergantungan. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada inti tunggal, tidak ada roh pengendali, hanya jaringan sebab musabab yang saling bergantung. Kalau kita renungkan, pandangan ini sesungguhnya sangat membebaskan. Sebab jika tidak ada inti, maka tidak ada ego yang harus dibela mati-matian. Ego hanyalah konstruksi sementara, seperti sungai yang selalu berubah airnya. Kita memberi nama pada sungai, tetapi airnya tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan diri, kita menyebutnya aku, tetapi tubuh berubah, pikiran berubah, perasaan berubah. Tidak ada inti tetap yang bisa kita genggam. Ketika menyadari tiada inti, kita pun sadar bahwa segala sesuatu saling terhubung. Kita bisa bernafas karena ada pohon yang menghasilkan oksigen. Pohon bisa hidup karena ada tanah dan matahari. Kita makan karena ada petani, karena ada bumi yang menumbuhkan padi. Semuanya saling bergantung. Hidup bukan soal mempertahankan inti, melainkan mengalir dalam jalinan keterhubungan yang luas. Kesadaran ini juga membuat kita lebih ringan menghadapi kehilangan. Kalau semua hanyalah proses, mengapa harus melekat berlebihan? Kalau semua berubah, mengapa harus takut pada perubahan? Bahkan kematian pun bisa kita lihat dengan jernih. Apa yang mati? Tidak ada inti yang mati, yang ada hanyalah proses yang berhenti, seperti api lilin yang padam. Tidak ada roh yang pergi, tidak ada inti yang hilang, hanya syarat-syarat yang berhenti bekerja. Hidup tanpa inti bukan berarti hidup tanpa mana. Justru sebaliknya, disitulah letak kebebasan. Karena tidak ada inti, kita bebas untuk berubah. Karena tidak ada inti, kita bisa melepaskan beban ego. Karena tidak ada inti, kita bisa merasakan keterhubungan yang mendalam dengan semua yang ada. Kalau kita kembali pada pertanyaan awal, apa itu roh? Maka kita bisa menjawab dengan jernih.
Roh hanyalah bayangan kepercayaan, spekulasi yang tidak pernah terbukti. Sedangkan kenyataan yang bisa kita saksikan adalah bahwa tidak ada inti, tidak ada roh kekal, hanya ada jaringan sebab akibat yang saling bergantung. Ketika kita jujur, maka kita akan melihat bahwa roh hanyalah cerita, sedangkan anatta adalah kenyataan. Roh tidak bisa diuji, tetapi anatta bisa kita saksikan setiap saat. Kita bisa menguji bahwa tubuh hanyalah kumpulan unsur, pikiran hanyalah arus, perasaan hanyalah gejolak yang datang dan pergi, dan kesadaran hanyalah proses yang bergantung pada syarat-syarat tertentu. Semesta pun demikian, hanyalah jaringan sebab musabab yang tak berujung. Dengan menyadari ini, kita tak terjebak lagi spekulasi, tak terikat lagi kepercayaan tak terbukti. Kita berjalan di jalan kenyataan, jalan yang bisa disaksikan sendiri, dialami, kapanpun, dimanapun. Inilah jalan kebebasan, realitas keterhubungan, pembebasan dari beban roh yang tak pernah ada. Dalam kesadaran itu, kita temukan pencerahan sederhana, namun mendalam. Hidup bukan mencari inti, melainkan menyadari aliran sebab musabab yang bergerak. Semesta bukan ciptaan roh, melainkan tarian tanpa akhir hukum ketergantungan. Diri bukan roh kekal, melainkan sungai yang mengalir. Dalam aliran itu, kita tak kehilangan apapun, justru menemukan kebebasan. Saat membahas roh, dari kita banyak yang membayangkan sesuatu kekal meninggalkan tubuh setelah kematian, berjalan entah kemana, tetap sama adanya. Namun dari perenungan sebelumnya, roh sebagai inti kekal hanyalah spekulasi, tak terbukti, tak selaras dengan pengalaman nyata. Yang nyata adalah anatta, tidak ada aku yang berdiri sendiri. Yang ada hanya rangkaian proses sebab akibat saling bergantung. Lalu pertanyaan muncul, jika tidak ada roh yang kekal, bagaimana dengan kematian? Apa yang terjadi setelah itu? Apakah semua berhenti begitu saja, ataukah ada kesinambungan? Disinilah konsep Punarbhava, kelahiran kembali, menjadi sesuatu yang menarik, bukan sebagai kepercayaan buta, melainkan sebagai perenungan yang logis. Punar artinya kembali, bhava artinya menjadi. Kehidupan adalah proses menjadi yang tak pernah berhenti. Dan karena itu, kematian tidak pernah benar-benar akhir. Namun Punarbhava tidak berarti roh yang berpindah, tidak berarti ada sesuatu yang kekal melompat dari tubuh satu ke tubuh lain. Ia hanyalah kesinambungan pola sebab akibat, sebuah riak yang menimbulkan riak lain, sebuah gelombang yang melahirkan gelombang berikutnya. Analogi riak air memberi kita gambaran yang sangat jelas. Bayangkan sebuah riak kecil terbentuk di permukaan danau. Riak itu memicu riak berikutnya, lalu riak selanjutnya, dan seterusnya, hingga tak terhitung banyaknya riak terbentuk. Riak yang kedua bukanlah riak pertama. Ia berbeda, bentuknya berubah, arahnya lain. Namun ia tidak mungkin ada tanpa riak pertama. Ada kesinambungan, ada hubungan, meski tidak ada inti yang berpindah. Sama halnya dengan kehidupan kita. Aku yang hari ini bukan aku yang kemarin, pun bukan aku yang esok. Tetapi aku hari ini tidak mungkin ada tanpa aku kemarin. Dan aku esok tidak mungkin ada tanpa aku hari ini. Semua berubah, namun saling terkait. Jika kita amati lebih dalam, bukankah tubuh kita sendiri adalah contoh nyata? Sel-sel tubuh berganti, rambut tumbuh lalu rontok, darah terus diperbaharui, bahkan jaringan otak berubah dari waktu ke waktu. Kesadaran pun demikian. Pikiran yang muncul sekarang tidak sama dengan pikiran yang muncul 1 menit lalu. Rasa marah, gembira, sedih, semua datang lalu pergi, tak ada yang bertahan. Namun meski tidak ada yang tetap ada kesinambungan yang membuat kita bisa menyebut diri ini aku. Tapi aku itu bukan inti, ia hanyalah nama untuk menyebut rangkaian proses yang terus berubah.
Maka ketika tubuh berhenti berfungsi, ketika kematian datang, tidak ada roh yang keluar. Yang ada hanyalah berhentinya satu rangkaian kondisi. Namun, sebagaimana riak air, rangkaian sebab akibat itu tidak serta-merta terputus. Ia bisa memunculkan riak baru, kehidupan baru. Apakah itu berarti aku yang sekarang akan lahir lagi sebagai aku yang sama? Tidak, sama sekali tidak. Sebab riak kedua tidak pernah sama dengan riak pertama. Tetapi riak kedua tidak mungkin ada tanpa riak pertama. Begitulah kesinambungan itu bekerja. Kalau kita mau lebih luas, lihatlah semesta ini. Bintang-bintang lahir, bersinar, lalu mati dalam ledakan besar. Dari sisa ledakan itu, lahirlah bintang-bintang baru, planet-planet baru, kehidupan baru. Apakah bintang lama berpindah roh ke bintang baru? Tidak. Yang terjadi hanyalah kesinambungan pola sebab akibat. Jadi yang berlanjut bukanlah roh, melainkan proses. Lihatlah daun. Daun tumbuh, menghijau, mengering lalu gugur, dan hancur menjadi tanah. Menyuburkan pohon dan lahirlah daun baru. Bukan roh daun berpindah, melainkan proses berlanjut. Air menguap, jadi hujan, jatuh, mengalir dan kembali ke laut, lalu menguap lagi. Bukan roh air yang berpindah, tapi siklus nyata. Jadi, anatta dan punarbhava bukan tentang roh, tapi paticca samuppada. Segalanya muncul karena sebab, lenyap saat sebab hilang. Namun, selama kondisi mendukung, pola muncul lagi. Kehidupan adalah pola, aliran, bukan benda. Disinilah mengapa punarbhava menjadi masuk akal. Bukan cerita misterius yang tak terbukti dan tak bisa diuji, melainkan pola alam yang bisa disaksikan dari riak air, musim, siklus tanaman, bintang, sampai tubuh sendiri. Dan kita bisa melihat, pahami dan uji pola itu. Refleksinya, dengan menyadari tak ada inti kekal, rasa takut pada kematian berkurang. Karena yang mati hanyalah satu riak, bukan sesuatu berharga yang hilang. Tak ada aku yang dilempar kemana-mana. Yang ada hanya pola yang berlanjut sesuai sebab akibat. Memahami ini, kita akan lebih bijak jalani hidup. Karena setiap tindakan, ucapan, pikiran adalah bagian pola. Apa yang ditanam hari ini, lahir riak baru di hari esok, baik dalam hidup sendiri atau setelah kita, dalam kehidupan sekarang ataupun arus kehidupan selanjutnya. Jadi, tak perlu cari-cari roh untuk menjelaskan dan memahami hidup mati. Cukup lihat kenyataan, fakta bahwa segalanya muncul, berlangsung, dan lenyap karena sebab, bahwa kesinambungan tak bisa ditolak, karena ia adalah hukum alam. Dari sini, kita dapat melihat bahwa anatta dan punarbhava bukanlah kepercayaan, melainkan kebenaran siklus alam, yang bisa disaksikan, dipahami, dan dihayati.